Kisah ini benar-benar bikin merinding. Sepasang pengantin baru yang seharusnya menikmati bulan madu, malah mengalami kejadian yang di luar nalar. Semua ini terjadi di jembatan Cirahong, Ciamis, yang dikenal dengan kisah mistisnya. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ceritanya sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya yang penuh misteri dan pelajaran hidup. Dan jangan lupa juga, tulis doa terbaik kalian di kolom komentar. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Allah dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. Hujan rintik-rintik turun membasahi jalanan malam itu. Rizky menggenggam setir dengan erat, fokus pada jalanan basah yang membentang di hadapannya. Di sebelahnya, Ayu bersandar dengan mata terpejam, kelelahan setelah resepsi pernikahan mereka yang baru berlangsung siang tadi. Mobil mereka melaju melewati hutan yang gelap, menuju kampung halaman Ayu di Ciamis. Udara malam semakin dingin saat mereka mendekati jembatan Cirahong. Jembatan besi tua itu terbentang di atas jurang, menghubungkan Kabupaten Ciamis dan Tasikmalaya. Konon, jembatan ini menyimpan banyak kisah mistis yang menakutkan. Beberapa warga percaya bahwa pasangan yang baru menikah tak boleh melewatinya di malam hari. Namun, Rizky dan Ayu menganggap itu hanyalah mitos belaka. Saat mobil memasuki jembatan, lampu sorot menembus kabut tipis yang menyelimuti sekitar. Tiba-tiba, Ayu membuka mata dan menatap ke depan dengan ekspresi ketakutan. "Mas, itu apa?" Suaranya bergetar. Rizky mengikuti arah tatapan istrinya dan mendadak tubuhnya menegang. Di tengah jembatan, tampak sosok samar berdiri diam, seperti menunggu sesuatu. Jantung Rizky berdetak lebih cepat. Dia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya bayangan atau orang yang kebetulan melintas. Namun, semakin mobil mendekat, sosok itu semakin jelas. Seorang perempuan berambut panjang, mengenakan gaun putih lusuh, berdiri tanpa ekspresi. Wajahnya samar dalam gelap, tapi terasa seperti menatap langsung ke arah mereka. Tiba-tiba, lampu mobil berkedip-kedip, mesin mendadak bergetar hebat, lalu mati total di tengah jembatan. Ayu menjerit dan meraih tangan Rizky. "Mas, kita harus pergi dari sini." Suaranya penuh kepanikan. Namun, meskipun berulang kali mencoba, mesin mobil tetap tak mau menyala. Jembatan itu terasa semakin sunyi, dan sosok putih itu mulai melangkah mendekat. Rizky berusaha menahan napasnya yang memburu. Tangannya gemetar saat mencoba menyalakan kembali mesin mobil, tapi tak ada tanda-tanda kehidupan. Ayu di sampingnya mulai menangis pelan, tubuhnya gemetar ketakutan. Sosok perempuan berbaju putih itu semakin mendekat. Langkahnya perlahan tapi pasti. Suasana di atas jembatan Cirahong terasa mencekam. "Mas, dia semakin dekat. Tolong lakukan sesuatu." Ayu meremas tangan suaminya. Rizky menelan ludah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Dengan cepat, dia mencoba membuka pintu mobil. Tapi anehnya, pintu itu terasa terkunci dari luar. Mereka seakan terjebak di dalam, tanpa bisa lari kemana-mana. Tiba-tiba, terdengar suara gemuruh dari bawah jembatan, seperti air yang bergejolak dengan hebat. Angin bertiup kencang, membuat jembatan besi itu bergetar halus. Sosok perempuan itu kini hanya berjarak beberapa meter dari mobil mereka. Wajahnya semakin jelas dalam remang-remang lampu yang masih berkedip-kedip. Kulitnya pucat, matanya kosong, dan bibirnya bergerak seakan menggumamkan sesuatu. Ayu menutup matanya, menangis ketakutan. Rizky mencoba menguatkan diri, lalu memukul-mukul klakson mobil dengan harapan ada orang yang mendengar. Tapi suara klaksonnya terdengar lemah, hampir seperti ditelan kabut yang semakin tebal. Sosok itu semakin mendekat, hingga akhirnya berhenti tepat di depan kap mobil mereka. Lalu tiba-tiba, dia menjerit keras. Jeritan panjang itu menusuk telinga, membuat kepala Rizky dan Ayu terasa berdenyut hebat. Suara itu bukan sekadar jeritan manusia biasa,
melainkan suara yang seakan berasal dari dunia lain. Di saat yang sama, mobil mereka berguncang hebat, seolah-olah ada sesuatu yang berusaha mengguncangnya dari bawah jembatan. Rizky merasakan tubuhnya melemas. Jeritan itu masih menggema di telinganya, membuat pikirannya kacau. Ayu menangis terseduh-seduh di sebelahnya. Tangannya mencengkeram lengan Rizky dengan kuat. Mobil mereka terus bergetar, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang ingin menyeretnya ke bawah jembatan. Dari balik kaca mobil yang berembun, sosok perempuan itu masih berdiri di depan mereka. Bibirnya bergerak-gerak, seperti merapalkan sesuatu. Tiba-tiba, dari bawah jembatan, terdengar suara gemuruh yang semakin keras, diikuti dengan suara rintihan pilu yang terdengar seperti tangisan banyak orang. "Ayu, kita harus keluar dari sini." Rizky berusaha membuka pintu lagi, tapi tetap terkunci. Ayu hanya bisa menangis. Tubuhnya gemetar ketakutan. Tiba-tiba, kepala sosok perempuan itu menoleh dengan gerakan yang tak wajar, seperti boneka yang diputar paksa. Wajahnya kini terlihat jelas, pucat, dengan mata kosong yang mengerikan. "Pergi." Suara itu terdengar lirih, hampir seperti bisikan, namun bergema di seluruh jembatan. Rizky dan Ayu saling menatap. Napas mereka tersengal. Tiba-tiba, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Dari bawah jembatan, muncul tangan-tangan hitam yang bergerak liar, seolah mencari sesuatu. Mereka berusaha meraih ke atas, menggapai udara kosong dengan jemari panjang yang mengerikan. Mobil kembali berguncang hebat. Rizky menekan tombol starter dengan panik. Kali ini, mesin mobil menyala dengan suara menggeram. Tanpa berpikir panjang, dia segera menekan pedal gas sekuat tenaga. Ban mobil berdecit di atas besi jembatan, meninggalkan sosok perempuan itu yang masih berdiri kaku di tempatnya. Tapi saat mobil melaju, terdengar suara bisikan menyeramkan di telinga Rizky. "Kalian tak akan pergi jauh." Mobil melesat meninggalkan jembatan Cirahong, namun tubuh Rizky masih gemetar. Keringat dingin membasahi pelipisnya, sementara Ayu masih terisak di kursi samping. Jalanan di depan mereka terasa sepi, hanya dihiasi oleh lampu jalan yang redup. "Ayu, kamu baik-baik saja?" tanya Rizky dengan suara bergetar. Ayu tidak langsung menjawab. Dia hanya mengangguk pelan sambil memegang dadanya yang naik turun cepat. Rizky mencoba menenangkan dirinya, meyakinkan bahwa semua sudah berakhir. Tapi ketika dia melihat kaca spion, darahnya seketika membeku. Di belakang mobil mereka, di kejauhan, sesosok bayangan masih berdiri di tengah jalan. Itu adalah perempuan tadi. Gaunnya yang putih tampak melayang-layang tertiup angin, dan meskipun mobil sudah menjauh, sosok itu tidak mengecil. Seakan, dia masih berada di jarak yang sama. "Ayu, jangan lihat ke belakang," bisik Rizky. Namun, insting Ayu justru mendorongnya untuk menoleh. Begitu matanya menangkap sosok itu, Ayu menjerit keras. "Mas, dia masih di sana. Kenapa dia masih di sana?" Tiba-tiba, lampu-lampu jalan di sepanjang jalan itu mulai padam satu persatu, seolah ada sesuatu yang mengikuti mereka. Angin kencang menerpa, menggoyangkan mobil yang masih melaju kencang. Rizky menggenggam setir erat-erat, berusaha tetap fokus di jalan. Lalu, dari dalam mobil, terdengar suara lain. Bukan suara mesin, bukan suara angin, melainkan suara lirih yang berasal dari kursi belakang mereka. "Kalian tidak bisa lari." Jantung Rizky nyaris berhenti. Dengan tangan gemetar, dia mengintip kaca spion tengah. Mata Ayu membelalak saat melihatnya juga. Di kursi belakang, duduk sosok perempuan itu, dengan senyum menyeramkan di wajahnya. Rizky merasakan darahnya membeku. Tangan yang menggenggam setir terasa mati rasa. Sosok itu kini duduk di kursi belakang. Gaun putihnya tampak lusuh dan berlumuran tanah. Senyumnya yang mengerikan terpampang jelas, seakan menikmati ketakutan mereka. Ayu menjerit histeris, tubuhnya langsung merapat ke pintu, mencoba menjauh dari makhluk itu. "Mas, dia ada di belakang. Dia ada di belakang kita." Suara Ayu bergetar, hampir tak bisa berbicara dengan jelas. Rizky tak berani menoleh. Napasnya memburu, kakinya semakin menekan pedal gas,
berharap bisa segera keluar dari jalanan sepi ini. Tapi anehnya, mobil yang melaju kencang terasa seperti tidak bergerak kemana-mana. Jalan di depan tampak tak berujung, seperti mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Kalian tidak bisa lari. Suara perempuan itu berbisik lirih, namun bergema di seluruh mobil. Tiba-tiba, tanpa bisa dicegah, lampu dalam mobil berkedip-kedip. Udara di dalam kabin menjadi semakin dingin, membuat napas mereka berembun. Rizky merasakan bulu kuduknya berdiri ketika perlahan-lahan sosok itu mulai bergerak mendekat. Jangan lihat! Jangan lihat! Ayu! Rizky berteriak panik. Matanya tetap fokus ke jalan. Namun Ayu terlalu ketakutan untuk menuruti perintah suaminya. Dengan tangan gemetar, dia menoleh sedikit ke belakang. Dan saat itu juga, makhluk itu tiba-tiba menjerit tepat di telinga mereka. Jeritan itu begitu menusuk, membuat telinga mereka berdenging. Ayu menutup telinganya sambil menangis. Sementara Rizky merasakan kepalanya berdenyut hebat. Setir mobilnya bergetar hebat, membuatnya kehilangan kendali sesaat. Lalu, semuanya mendadak sunyi. Sosok perempuan itu menghilang. Lampu mobil kembali normal. Udara yang tadi dingin kini terasa hangat kembali. Rizky dan Ayu hanya bisa terengah-engah. Masih belum percaya dengan apa yang mereka alami. Namun, ketika Rizky menatap ke depan, tubuhnya langsung menegang. Dalam remang-remang jalanan, samar-samar terlihat gerbang besar tua yang dipenuhi lumut, berdiri tegak di tengah jalan. Mereka sama sekali tidak mengenali tempat ini. Mobil berhenti mendadak. Ban berdecit keras di atas aspal yang lembab, membuat tubuh Rizky dan Ayu terdorong ke depan. Keduanya terengah-engah, jantung berdebar kencang. Gerbang besar itu berdiri tegak di hadapan mereka, ditutupi lumut dan akar yang menjalar seperti tangan-tangan yang mencengkeram batu. Apa ini, Mas? Suara Ayu bergetar, matanya membulat ketakutan. Rizky menggenggam setir erat. Aku nggak tahu. Ini bukan jalan yang tadi. Mereka sudah meninggalkan jembatan Cirahong. Seharusnya mereka berada di jalanan utama. Tapi tempat ini, tak ada satupun yang terasa familiar. Di balik gerbang itu, terlihat jalan setapak yang tertutup kabut tebal, seakan menunggu mereka masuk ke dalamnya. Lalu, sesuatu terjadi. Mesin mobil tiba-tiba mati dengan sendirinya. Lampu-lampu mobil meredup, menyisakan kegelapan yang hampir menelan mereka bulat-bulat. Rizky mencoba menyalakan kembali, tapi tombol starter hanya mengeluarkan suara batuk lemah. Mas, kita nggak boleh di sini. Kita harus pergi. Ayu mencengkeram lengan suaminya. Suaranya penuh kepanikan. Rizky mengangguk cepat. Ia meraih ponselnya, berharap bisa mencari petunjuk atau setidaknya menelepon seseorang. Namun, layar ponselnya hanya menampilkan satu hal. Tidak ada sinyal. Lalu, terdengar suara langkah kaki. Pelan, menyeret, seakan seseorang atau sesuatu sedang mendekat. Suaranya datang dari balik gerbang. Rizky dan Ayu menahan napas. Mata mereka terpaku ke arah kegelapan di depan. Namun kali ini, wajahnya lebih jelas. Kulitnya pucat seperti mayat, dengan mata hitam kosong yang seakan menatap langsung ke dalam jiwa mereka. Gaunnya yang dulu putih kini berubah kelabu kotor, robek di beberapa bagian, memperlihatkan luka menganga di kulitnya yang membusuk. Ayu menjerit. Tangannya mencengkeram lengan Rizky erat-erat. Rizky sendiri tak bisa berkata-kata. Tubuhnya membeku, jari-jarinya mati rasa di atas setir. Perempuan itu melangkah lebih dekat, menyeret kakinya di atas tanah yang lembab. Dari mulutnya, terdengar suara yang lebih mirip desisan, penuh kemarahan. Kalian, milikku, sekarang. Tiba-tiba, kaca mobil berembun dengan sendirinya. Sesuatu menulis dari luar, huruf demi huruf terbentuk perlahan di permukaannya. Tumbal jembatan Cirahong. Rizky merasakan dadanya mencelos. Ayu, pegang tanganku, katanya cepat. Mencoba membangkitkan keberanian di tengah ketakutannya. Ayu dengan cepat meraih tangannya, sementara Rizky mencoba menyalakan mobil lagi. Ia memutar kunci kontak berulang kali. Bibirnya bergetar membaca doa dalam hati.
Namun, mesin tetap tak menyala. Perempuan itu kini berdiri tepat di depan kap mobil. Kepala sedikit miring, seakan menunggu. Napasnya terdengar seperti hembusan angin yang dingin. Lalu, perlahan, dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah Rizky dan Ayu. Sekelebat bayangan hitam tiba-tiba muncul di kaca jendela samping. Deuge! Suara dentuman keras terdengar di atap mobil, membuat mereka semakin panik. Seperti ada sesuatu yang memanjat ke atas. Ayu menangis, sementara Rizky terus mencoba menghidupkan mesin. Lalu, tepat ketika harapan mereka hampir hilang, suara lain tiba-tiba terdengar dari luar. Lari, sekarang! Suara itu berbeda. Bukan milik perempuan itu. Suara itu terdengar seperti seorang pria tua, penuh ketegasan dan peringatan. Dan saat itu juga, mesin mobil menyala dengan sendirinya. Tanpa berpikir dua kali, Rizky langsung menginjak pedal gas dalam-dalam. Mobil melesat meninggalkan gerbang misterius itu, membelah kabut pekat yang seakan berusaha menahan mereka. Ayu masih terisak di sampingnya, sementara Rizky menggertakkan gigi, mencoba mengendalikan mobil dengan tangan gemetar. Namun, teror belum berakhir. Dari kaca spion, Rizky melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Sosok perempuan itu sedang berlari mengejar mereka. Gerakannya tidak wajar. Kaki-kakinya hampir tidak menyentuh tanah, melesat dengan kecepatan yang mustahil. Rambut panjangnya berkibar, sementara matanya yang hitam pekat menatap mereka tanpa berkedip. "Mas, dia masih di belakang." Ayu menjerit histeris. Rizky semakin menambah kecepatan, tapi jalanan terasa lebih panjang dari yang seharusnya. Seolah-olah mereka tidak pernah benar-benar bergerak dari tempat yang sama. Jembatan Cirahong seharusnya sudah jauh di belakang mereka. Tapi mengapa rasanya mereka hanya berputar-putar? Lalu, suara ketukan keras terdengar dari atap mobil. Kali. 2 kali. Tok, tok, tok. Ketukan itu semakin keras, seakan sesuatu sedang merangkak di atas sana. Rizky merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ayu semakin ketakutan, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Kemudian, sesuatu terjadi. Mobil mereka tiba-tiba berhenti sendiri. Bukan karena rem, bukan karena Rizky menghentikannya. Mesin masih menyala, namun ban seperti tertahan oleh sesuatu yang tak terlihat. Pedal gas diinjak sekuat tenaga, tapi mobil tetap tak bergerak. Di kaca depan, muncul embun yang kembali membentuk tulisan. "Kalian tidak bisa pergi. Tumbal harus dibayar." Rizky dan Ayu sama-sama menahan napas. Jantung mereka berdegup kencang, seakan-akan meledak di dalam dada. Lalu, sosok itu tiba-tiba muncul tepat di depan kap mobil. Lebih dekat dari sebelumnya. Dia tersenyum. Dan perlahan, tangannya terangkat, menunjuk tepat ke arah Ayu. "Ayu, jangan lihat." Rizky berteriak panik, berusaha menutupi wajah istrinya dengan tangannya. Namun, terlambat. Ayu sudah menatap langsung ke mata sosok itu. Mata hitam pekat yang seakan menariknya ke dalam jurang tanpa dasar. Tubuh Ayu mulai gemetar hebat. Bibirnya bergerak, tapi tak ada suara yang keluar. Wajahnya pucat pasi, seolah darahnya telah tersedot habis. "Mas, aku dingin." Suaranya bergetar. Tiba-tiba, Ayu terhempas ke belakang dengan keras. Tubuhnya menempel di kursi, matanya terbelalak, dan napasnya tersengal-sengal. Rizky mencoba meraihnya, tapi sesuatu yang tak terlihat menahannya di tempat. "Ayu, bangun! Jangan pergi!" Rizky mengguncang tubuh istrinya, namun Ayu hanya bisa menatap kosong. Perlahan, tubuhnya memudar, seperti kabut yang tertiup angin. "Tidak, ini tidak mungkin. Ayu!" Rizky menjerit. Suaranya menggema di dalam mobil. Namun, detik berikutnya, istrinya menghilang begitu saja. Hanya menyisakan kursi kosong dengan sabuk pengaman yang masih tergantung longgar. Tidak ada jejak. Tidak ada tanda-tanda Ayu pernah ada di sana. Sementara itu, suara tawa lirih terdengar di luar mobil. Rizky menoleh dengan napas tersengal. Sosok perempuan itu berdiri di sana, masih dengan senyumannya yang mengerikan.
Di tangannya yang pucat, tergenggam selendang putih. Selendang yang dipakai Ayu di hari pernikahan mereka. Rizky merasakan tubuhnya melemas. Semua ini bukan mimpi. Istrinya benar-benar diambil. Tidak. Dengan sisa tenaga, Rizky kembali menekan pedal gas, berharap bisa keluar dari neraka ini. Ban mobil berdecit, dan kali ini, kendaraan itu melaju dengan kencang. Namun, di kaca spion, Rizky melihat sesuatu yang membuatnya nyaris kehilangan kendali. Perempuan itu tidak mengejarnya lagi. Sebagai gantinya, ia melihat Ayu berdiri di samping sosok itu. Wajahnya datar, tanpa ekspresi. Matanya kosong, hitam pekat seperti sosok yang kini memilikinya. Dan sebelum Rizky sempat berpikir lebih jauh, Ayu perlahan mengangkat tangannya. Ia melambai. Rizky menekan pedal gas sekuat tenaga. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Mobil melaju meninggalkan jembatan. Tapi hatinya terasa hancur. Ayu, istrinya, belahan jiwanya, hilang begitu saja. Bayangan terakhir yang ia lihat di kaca spion terus menghantuinya. Ayu berdiri di samping sosok perempuan itu. Wajahnya tanpa ekspresi, matanya kosong. Sesampainya di jalan besar, tiba-tiba mobil berhenti sendiri. Udara di sekitarnya berubah hangat, tidak lagi sedingin tadi. Seakan sesuatu telah membiarkannya pergi. Rizky turun dari mobil, berlutut di aspal, tubuhnya bergetar hebat. Ya Allah, Ayu! Isaknya dalam kepedihan yang tak tertahankan. Di kejauhan, terdengar suara azan subuh berkumandang. Suara itu menembus kesunyian, membawa ketenangan yang aneh. Seakan membangunkan Rizky dari mimpi buruk yang nyata. Rizky mengusap air matanya. Ia menatap ke arah langit yang mulai terang. Fa'inna tadzhabun. Maka kemanakah kamu akan pergi? Quran Surat At-Takwir 26. Ayat itu tiba-tiba terngiang dalam benaknya. Seakan menjadi peringatan bahwa hidup ini penuh ujian, dan manusia sering tersesat dalam keinginan duniawi tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Rizky sadar, ada sesuatu yang salah sejak awal. Ia dan Ayu begitu sibuk mengejar impian duniawi, hingga lupa bahwa ada hal-hal gaib yang tak bisa diremehkan. Jembatan Cirahong, seperti yang diceritakan banyak orang, bukan sekadar jembatan tua. Tempat itu telah memakan banyak korban, dan kini, Ayu telah menjadi salah satunya. Rizky menggenggam dadanya yang terasa kosong. Namun, ia tahu bahwa putus asa bukanlah pilihan. Maka bersabarlah. Sesungguhnya janji Allah itu benar. Quran Surat Ar-Rum 60. Ia harus bertahan, harus berdoa untuk Ayu. Dengan langkah berat, Rizky bangkit, menatap ke arah jembatan yang kini hanya tampak samar di kejauhan. Lalu, ia mengambil air wudhu di pinggir jalan, dan untuk pertama kalinya setelah kejadian mengerikan itu, ia bersujud dalam doa. Berharap Allah mengampuni dosa mereka. Dan berharap Ayu menemukan jalan pulangnya.